yang paling Kematian besar. Lennon. Iya, Lennon mati yang tuh. paling hebat menurut gue ya flat earth. Tetap konspirasi terhebat flat earth. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat-sobat Lur dimanapun Anda berada. Welcome back to Halo Lur Podcast. Masih bersama gua. Welcome back Masih bersama gua Tio Lesmana dan rekan gua. Nisa, balik lagi bersama kita dan Kita akan bertiga menemani. tepatnya. Karena kita hari ini malam ini kedatangan orang yang songong. Yoi, Nih. jelas. Sok-sok mau grebek datang-datang ngerusuin video kita nih, kurang ajar banget. Apa maksudnya nih gua berasa nih? Kan JB kan bagus banget. Belum ngomong. Oh, nih, belum. ngomong. Ntar Oke. dulu, Oke. Ntar dulu, napa? Sabar dulu. Santai. Santai. Kalem. Jadi kita lagi asik-asik syuting nih, tiba-tiba datanglah komplotan-komplotan tidak dikenal ini. Apa maksudnya gerangan saya juga tidak paham. Ternyata dia mau menceritakan keresahannya. Iya, benar. Iya, tapi kita yang ditodong duluan malahan sama dia. Iya. Yalah, tanpa berlama-lama lagi, kita perkenalkan, kita sambut bintang cilik kita yang sudah Iya. tidak asing lagi. Siapa? Joshua. Iya, opo-opo. Bang, pintu keluar sebelah sana. Belum gue nyeritain keresahan. Siap. Itu salah satu keresahan gue. Jadi perkenalin. Oke. Ya, lo Nama- nama lo dari channel mana, agama, tinggi badan segala macem. Oh, lengkapin itu. Oke, jadi nama gua Bagus. Biasa dipanggil Uyo atau Koben sih. Itu bisa begitu gimana ceritanya? Nggak tahu. Jadi setiap gang beda gua. Kayak main ceki. Aturan gang sini sama gang ini beda. Gitu. Iya kalau main ceki ya. Iya. Ini nggak bisa polo begini nih di kampung Ono. Begini bisa Nah, polo bener, bisa dilawan iya. seri. Kan kurang ajar gue kata. Tergantung gangan. Panggil gua aja Uyo lah. Oh, iya. Jadi gua dari channel Basbisbus. Bahasa basi busuk. Yo, gitu. Promosi dikit nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Channel gue pokoknya omong-omongan yang busuk-busuk lah gitu intinya. Gitu. Tapi penting nggak? Menurut lu penting nggak channel lu? Kalau menurut gue sih penting nggak penting itu tergantung dari orang. Sedap. Iya nggak sih? Gue cuman mau nge-share obrolan gue yang biasa di tongkrongan sama temen-temen gue biar lu lihat aja. Kita ngobrol kayak gimana. Karena kan budaya orang nongkrong beda-beda ya. Bener. Sedap. Sedap. Biar nggak pada baper gitu nongkrong sama gue. Iya. Nah, yuk kayaknya tadi lu sama temen lu kemana nih? Gue usir. Lu usir? Iya. Tega banget lu. Kan gue songong. Nah, kan tadi katanya gue songong. Songong. Ini kan diajak ngobrol, lu nanya apa sama gue? Nggak mau nanya Ya kan? gitu. Tapi harus belum mulai lu udah ngegombal dulu sih. Cewek juga males. Anjir males. Nah, ngomong-ngomong Uyo ini datang ke channel gua, tadinya mau ngorek-ngorek lebih dalam tentang Halo Lur Podcast. Sudah bisa kita ceritakan ya Halo Lur Podcast itu seperti apa dan bahasan yang telah kita bahas. Lengkapnya bisa dilihat di channel Basbisbus. Yo, Yoi, bahasa nanti kita basi busuk. sertakan linknya di atas ini nih. Mampus Yo, lu, biar editornya pusing tadi. Mana videonya itu? By the way, gue pengen nanya nih ya. Iya, silakan tanya. Kenapa nama channel lu Halo Lur? Tadinya maunya Halo Brur. Oh, Halo Cuma Brur. kalau disingkat jadi nggak enak. Brur. Halo Dubur. Oh. Halo Dubur. Nggak, gua sama teman. Gimana ya? Kita mau nama julukan yang akrab, yang enak didengar, Yang gampang diingat sama orang-orang. yang gampang diingat sama orang-orang, gitu. Ya Iya. kan, akhirnya biar lebih friendly kita buat seperti nyapa gitu. Halo, Oke. halo. Lur itu dari dulur. Iya. Dulur. Yoi, biar ini dulur ini terpikirkan ketika kita menyapa penonton dan pendengar kita. Halo Dulur gitu. Sobat-sobat dulur di rumah. Ya, Sedap. sedap. Kita singkat jadi Halo Lur. Halo Lur. Dan akhirnya terdengar katro juga sih sebenarnya. Ya enggak. Yoi, sedap. Berhubung gua di sini gua belain channel lu. Iya. Iya, gitu. Ntar di luar sana gua reak. Dia bikin video sendiri. Apaan nih channel sampah. Nah, ngomong-ngomong soal sampah, Oh iya. lu ada hubungan apa sama Pedian Paleka? Palaka. Palkam. Oh. Iya, jadi itu salah satu orang yang nggak gua kenal, nggak ada hubungannya dan gua nggak perlu tahu dia siapa karena semakin orang bahas, semakin Nggak pameran penting buat naik. lu ya? Iya, Iya, nggak penting iya, juga buat bener-bener. gua. Kemudian gua
bahas-bahas hal-hal yang berguna lah gitu ya. Gimana di situasi kayak gini gue bisa mencari uang, bisa makan, bisa minum, bisa nyewa cewek-cewek yang di sana ya. Oh, bercanda guys, gitu. Enggak gue sensor yuk, biarin bapak lo tahu yuk, enggak gue sensor, enggak gue cut, biarin aja. Biarin begini aja. Nah, kemarin gue liat video si Ferdian Paleka itu gila juga ya. Dia melakukan hal yang menurut gue hilang lah sisi kemanusiaan dia. Iya. Dan lebih gue miris ini, dia melakukan itu di tengah pandemi ini yang dimana kita tuh di tengah pandemi corona ini harusnya kita lebih menunjukkan rasa kemanusiaan, lebih care satu sama lain. Dia malah buat konten yang menurut gua meresahkan banyak orang, dan gila ini parah banget sih, hilang banget sih kemanusiaan sih menurut gua. Gitu. Kalau menurut lu gimana nih, lu kita sebagai sama-sama konten kreator, harusnya kan di masa pandemi ini kan kita membuat konten-konten yang sekiranya ya bermanfaat lah, ataupun tidak bermanfaat, seenggaknya tidak menyinggung orang, tidak merugikan orang. Dari channel lu gimana? Kalau dari sudut pandang selama pandemi ini gitu. Ya, sudut pandang gue pribadi, kalau misalnya orang-orang nggak suka ya nggak masalah. Ini dari sudut pandang pribadi gue. Kalau gue sih menurut gue dia orang yang kurang ajar ya, beneran kurang ajar gitu. Lu udah kasihan gitu, lu udah nge-build channel lu dari awal bagus gitu, cuman ada satu miss atau emang lu nggak tahu di tim lu itu buat mencari sensasi biar naik atau gimana. Cuman lu harus pikirin lagi, itu tuh membawa ya bener tadi sisi kemanusiaan. Bencong gitu-gitu tuh juga manusia. Udah kebencong lu kasih sampah pula. Buset. Anjir ya. Makanya. Emang lu nggak lebih dari sampah? Nah, Ya, tapi gue pengen tanya sama lu, kalau misalkan dia punya alasan dengan konten itu, katanya biar orang-orang tuh nggak pada keluar, setuju nggak sih? Nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Ya padahal kan Kalau lu ngomong balik lagi, kalau nggak keluar kenapa hal-hal yang kayak gitu? Itu maksudnya pemerintah segala macem, orang aja udah ngasih misalnya makanan segala macam, uang, sembako. Nyatanya tetap aja ada yang keluar. Iya, ya kan? Benar. Nggak ada yang bisa kecuali emang negara lu komunis, men. Satu perintah semuanya ikut. Satu perintah semuanya ikut. Kita demokrasi. Ini demokrasi, semua orang bebas berpendapat. Tapi yang gue perhatiin sih dia kan katanya untuk membantu pemerintah untuk biar orang-orang diam di rumah. Sedangkan dia sendiri kan buat konten harus keluar, nggak diem di rumah gitu kan. Di dalam mobil aja berapa orang tuh. Nggak PSBB, malah nggak diterapin PSBB sama dia. Nah itu dia, balik lagi introspeksi diri, men. Ya kan. Ya kita juga di sini bukan berarti merasa channel kita paling bagus. Benar. Seenggaknya kita ya seperti kemarin di video kemarin gue bilang, di channel gue lu mau subscribe ya syukur. Kalau misalkan lu ngerasa channel ini bermanfaat, berguna, atau ya minimal enak didengar lah walaupun bahasannya nggak penting ya kan. Ya silakan deh mau subscribe gitu. Tapi kalau misalkan udah mah gak enak didengar, bahasannya gak bermanfaat, gak penting, orangnya juga jelek gitu kan. Makanya mendingan kasih hal-hal yang positif aja. Lu dari AdSense juga kan lu dapat duit tuh ya. Ya kenapa nggak ngasih sembako segala macam? Ya nggak apa-apa lah lu ngevideoin segala macam. Cuman orang bilang, lu pansos nyari nama segala macam, nggak apa-apa. Tapi intinya kan lu ngasih. Gak gitu bos. Kalau orang ngomong pansos itu kan berarti sandiwara ya nggak? Bos, dunia ini memang panggung sandiwara. Ini kuping gue, dimanapun orang tuh udah sandiwara. Kalau nggak ada orang, kalau di dunia ini orang nggak ada yang sandiwara, di negara kita deh nggak ada yang bersandiwara. Udah kaya negara kita nih. Bener. Semuanya tuh fake, men. Nggak ada yang gila, bohong, ilusi semuanya. Nah, ngomong-ngomong pandemi, lu selama pandemi ini perkembangan channel lu gimana ya? Wah, sulit sih pasti. Sulit, men. Karena gue sebelum pandemi ini juga channel gue sempat vakum gitu karena kesibukan yang lain gitu. Kan bahas dikit ya, channel gue tuh lebih membahas tentang profesi orang. Kita ngangkat profesi orang, pengalaman orang yang real gitu, yang misalnya di dunia nyata gue mau tampilin di media secara visual. Ini loh kehidupan mereka segala macam, nggak ada yang gue buat-buat. Ya kayak gini, kita podcast belum ada ngomong segala macam, langsung aja jebret masuk jebret. Nah balik lagi sama pandemi, menurut gue semuanya mengalami kesuksesan. Kesulitan, men. Sorry. Lu nimbun? Ini kan gue udah bangkrut sekarang. Gitu, kesulitan dan membuat kita orang seluruh umat manusia lah di sini berpikir gimana caranya lu untuk survive.
ya kan. Pasti semuanya itu kerugian nggak ada. Lu mah enak ini semuanya nggak bisa gitu sama sih, rata sih. sama rata kok menurut gua. Semua juga susah, karyawan juga lagi pada susah, Iya. banyak yang dipulangin, pengusaha juga orderannya sepi. Betul. Ya kan, bahkan sekarang yang nimbun kemarin udah pada rugi semua. Benar. Nggak ada yang untung sekarang mah. Nggak ada, sulit. Yang untung cuman siapa? Nah, ibu bantuin saya apa, Bu? Dari saya Oh bantuin iya, ibu bantuin saya apa, Bu? Kalau Ibu ini kerjanya apa? ngeliatin aja dulu. Tolong Mbak, tanya saya. Sisi lemahnya baru gue masuk gitu. Cepet single. Iya, saya single ya. Gimana kenapa? Ya. Enggak, ngomong-ngomong tentang pandemi ini kan kita banyak keresahan juga ya. Di antara teman-teman gue yang tadinya kerja jadi nggak kerja, yang tadinya udah kerja enak tiba-tiba dikeluarin atau di PHK kayak gitu. Nah, menurut lu dari sistem kayak gitu tuh bisa merugikan orang-orang yang tadinya kerja enak jadi nggak enak tuh, merugikan itu kayak gimana ya? Kayak di sisi ekonominya gimana? Di sisi ekonomi apa gimana nih? Ya, lo kan pekerja nih. Ya, gue pekerja. Ya kan? Yes. Gue tanya dari lo pribadi, dari sisi lo pribadi, apa sih dampak yang paling besar dari lo? Ya. Buat lo. Dari COVID ini buat para pekerja ya pasti PHK lah ya. Iya. Ya kan banyak banget tuh yang PHK massal segala macem gitu. Ya itu emang konsekuensinya dari pandemi ini. Kalau pandangan gue pribadi, gue nerima aja sih. Gue salah satu orang yang di PHK di bulan ini. Ini serius lo? Iya. Jadi korban, guys. Gue harus menerima konsekuensi. Tapi gue nggak menyinggung lo ya. Gue nggak tahu lo di PHK. Jadi gue cuman kayak maksudnya gue pengen angkat ini sudut pandang dari orang-orang yang kayak gitu tuh gimana. Ya kalau dari pandangan gue menerima dan gue lapang dada dengan keputusan perusahaan gue. Gue salah satu ya pekerja lah ya di salah satu perusahaan. Perusahaannya maksud gue perusahaan ternama lah ya, bukan industrial gitu, bukan ya? Ya lumayan lah ternama. Kemudian dan posisinya gue HR. Serius lo? Iya, gue HR. Anjir, HR. Pantes kalau lu ngomong anjing, nih orang ngomong apaan sih, ribet banget. Tapi jangan dianggap lu karena HR lu nganggepnya ini positif PHK segala macam. Enggak, sekarang gue kasih simpel aja gini. Lu nggak terima di PHK karena lu nggak bisa makan, nggak bisa apa. Lu bayangin nggak pemilik perusahaan itu ada pandemi ini gimana? Iya, betul. Iya, betul. Nggak dapat income dong. Iya. Dan dia juga mikir gimana lu nggak gue PHK, cuman gue bisa ngasih duit ke lu. Iya. Nggak mungkin. Iya. Pasti ada pertimbangan kan. Bisnis tuh emang resiko, ada resikonya. Iya. Dan lu bekerja di dia juga harus menerima apa konsekuensinya. Iya. Ya. Tapi lu lu sebelum di PHK ini status lu nih apa? Apakah kontrak, staff atau gimana? Kebetulan gue kontrak sih. Kontrak. Nah, gue ngeliat sisi walaupun lu statusnya kontrak atau permanen, selama hak lu itu dikasih oleh perusahaan, nggak apa-apa. Kecuali emang lu di PHK secara nggak etis lah. Gitu. Kayak misalnya tau-tau besok lu nggak kerja. Anjir. Iya. Dan status lu permanen, lu nggak dapet uang pesangon segala macem, lu berhak sounding tuh. Iya. Gue udah kerja segala macem bla bla bla. Itu lu berhak. Cuman ketika emang lu statusnya kontrak, kita harus bedain ya. Karyawan status kontrak sama permanen. Permanen, betul. Permanen atau karyawan tetap. Kalau karyawan tetap itu dapat pesangon. Ini kalau misalnya salah, mohon di. Enggak, memang betul, enggak salah. Gue dukung. Kalau kontrak itu enggak. Ketika emang lu diputus hubungan kerja, ya udah lu nggak dapat apa, mungkin dapat UPH kali. Uang mikir. Pokoknya UPH lah itu ya namanya. Singkatannya lupa anjir. Lupa gue singkatannya. Ada distrik gitu. Jadi kalau karyawan tetap dapat pesangon. Nah, gue ngeliat dari orang-orang yang gerutu gitu di media sosial, gue di PHK nih dari ini terus ngejelekin perusahaannya masing-masing. Menurut gue ngapain sih gitu. Maksudnya lu tuh udah taken kontrak di situ segala macam dan lu udah tahu ini pandemi tuh nggak di perusahaan lu doang. Benar. Lu di PHK nggak satu orang. Semuanya di PHK men. Ya kan, gua yakin banget di perusahaan lu pasti semuanya ada yang di PHK. Bahkan ada beberapa teman gue di perusahaan besar
itu kan perusahaan besar itu kan sebelum dia menerima pegawai tetap, sebelum seseorang diangkat menjadi sebagai tetap kan harus ada masa pendidikan. Iya. Nah di perusahaan teman gua yang notabene perusahaan besar gitu, ada beberapa karyawan yang dalam masa pendidikan, pendidikannya belum selesai sudah di-cut duluan. Iya. Karena adanya pandemi ini. Iya, benar-benar Iya. Gitu. Jadi balik lagi sih menurut gua setuju banget sama kalau misalkan pandemi ini yang rugi itu bukan lu doang. Iya. Gitu. Kita harus mikirnya yang positif aja sih. men. Benar, positif. Gitu. Mereka juga mau ngidupin anak cucu mereka Iya. yang punya perusahaan. Jadi yang pusing bukan kita doang Iya. sebagai budak korporat ya. Iya. Yes. Yang memiliki korporat itu juga pusing. Sama Iya. pusingnya. Pusing ya. Gitu. Pusing banget. Perusahaan gue aja sampai tutup cabang berapa banyak gitu. Terus gue ketika serius lu? ketika gue dapat sekarang Enggak, logika dalam artian kalau misalkan dia dia kan tutup cabang nih. Tutup cabang. Di salah satu cabang itu kan pasti ada dong pegawai yang staff gitu yang permanen. Iya. Gitu kan nggak semuanya pegawai kontrak. Nah, kalau misalkan cabang itu tutup yang staff-staff yang permanen Kemana? itu dikemanain? ya ada keputusannya, ada yang di-cut, ada yang dialokasiin ke tempat lain di cabang lain gitu. Jadi itu balik lagi ke manajemen, gimana dia perhitungan gua spend money sebulan segini nutup nggak buat biaya operasi gua operasional gua ke Iya. depan gitu. Nah itu sampai ya gitu, sampai minimalisir pengeluaran lah ibaratnya. Cabang ditutup segala macam. Dan kalau dilogikain gua HR nih, itu posisi yang paling Itu susah, men. presentasinya tuh untuk di-cut itu Menurut gua SR itu sorry ya, gua bukannya mengunderestimatekan, merendahkan lulusan SR. Sorry, maaf. iya. Banyak gua temuin, gua kepoin dulu ya, maaf mulu ya. Banyak. Terus setuju nggak sih kalau misalnya gue bilang sarjana itu tidak menjamin kompetensi seseorang? Iya. Ya kan? Menurut gue ya. Karena banyak sekali, maaf, yang gue temui yang lulusan katanya PR, HR, disuruh ngomong di ruang meeting pun gitu. Dan kalaupun ada orang yang sangat kompeten di bidang HR, menurut gua setuju sama lu. Apabila ada orang yang kompeten di bidang HR, itu peluang untuk di-cut, diberhentikan itu rada relatif kecil sih, karena nggak gampang nyari orang yang benar-benar punya kompetensi HR. Ya, bisa dibilang begitu. Iya, setuju. Iya kan? Cuman gue bukan berarti bukan berarti gue membaguskan diri gue ya sebagai HR. Karena kerjaannya sulit sih, walaupun kita kadang dijadiin babu. Kalau menurut gue semua segitu sih, bos. Kalau menurut gua, semuanya babu. Karyawan tuh kayak gitu. Iya, cuman nggak tahu ya, dari sisi gue sering kayak gue ngasih nih, lu butuh informasi apa gini, cuman kadang-kadang direndahin aja HR tuh menurut gue. Disuruh inilah, disuruh itu, bla 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 bla. Kita kan harus nerima komplainan karyawan kan. Benar. Segala macam ya gitu. Ya balik lagi dah ke PHK aja lah. Gue gak mau bahas pekerjaan gue karena gue masih newbie ya kan. Gue takutnya dari senior gue apaan sih nih, bocah kecil. Nggak bisa gitu dong, bos. Siapa tahu dia nggak punya pengalaman yang lu rasain. Oh iya benar. Siapa tahu itu orang ijazahnya nembak, mana tahu. Iya, balik lagi ya ke ijazah gitu. Benar. Kalau di negara yang lain menurut gue ada beberapa negara ya, itu lebih mementingkan prakteknya. Bukan selembar kertas. No, Apple, Google udah nggak butuh ijazah sekarang. Iya, lebih praktek kan. Lu bisa lakuin ini nggak? Ya udah, sama pengalaman lu gini, oke, lanjut. Ijazah itu di belakang. Cuman kalau di Indonesia, gue ngelihat lagi, ya kita melihatnya dari ijazah. Iya. Benar. Pendidikan. Walaupun secara tidak langsung pendidikan itu emang ngebuild lu untuk apa ya? Otak lu berkembang segala macam. Cuman kalau misalnya individunya kayak di perkuliahan di ini nggak diasah, sama aja bohong sih kata gua. Beda sama orang yang survive gitu ya kan. Iya. Yang nggak punya duit ini, jangan iya aja lu dari tadi. Iya kan tadi gua iya. Gua pengen ngomong, ntar dulu dah gitu. Gua lagi nyimak aja dulu. Nyimak dulu. Belum saatnya. Belum Sampai mana saatnya. tuh? Lupa kan, gua juga lupa. Ya gitu. Jadi menurut gua ya itu harus dipertimbangkan lagi. Kalau prakteknya dia bagus, why not dia di hire gitu. Punya pengalaman. Benar. Enggak, gitu. Ya itulah yang masih gua sayangkan dengan sistem seleksi di Indonesia ya. Gua kan walaupun gua S1, gua merasa nggak adil aja sih ketika saingan gua tuh ya S1 semua. Gua merasa akan lebih fair ketika gua bersaing dengan yang lulusan SMA. Pembuat gua. Gitu. Itu menyatakan bahwa kita tuh memiliki kesempatan yang sama. Gitu. Nah, balik lagi ke masalah PHK.
PHK tadi. Lu kontrak itu sistemnya kontrak gimana? Maksudnya kontrak yang di melalui perusahaan perantara atau langsung kontrak di melalui outsource atau outsource. Enggak, gue langsung dari perusahaannya. Itu selama 6 bulan lah gue kontrak. Tapi bukannya kalau pegawai kontrak memang harus melalui itu ya, harus melalui perusahaan perantara ya? Enggak juga. Karena perusahaan itu biasanya mencari rekan kerja, ibaratnya outsource buat nyariin, gue butuh karyawan nih di bidang marketing, tolong cariin dong yang kompeten. Gitu, bukan berarti semuanya dari outsource, beda. Gitu. Karena ketika lo di-hire sama outsource, itu udah pasti ada potongan ya? Ada hak yang tidak lu dapat dari hire. Ada potongan, udah. Iya, ada potongan dari, karena dia menjual jasa kan. Benar. Iya, yang gaji lu misalnya 4 juta jadi 3,8, 200 ribunya buat itu, dan dan untuk ke karyawan tetap itu agak sulit. Karena kan kalau yang gue tahu ya, kalau karyawan tetap itu kan kita yang karyawan tetap itu nama kita terdaftar di Depnaker sebagai tenaga kerja di perusahaan ini. Sedangkan kalau yang karyawan kontrak lo kan tidak terdaftar di Depnaker. Jadi ya menurut gue ya memang lo tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya staf dapatkan gitu. Iya benar. Nah benar. Di luar sana ya masih banyak orang yang ya maaf yang tidak sepemikiran dengan lo ya kan. Dia pegawai biasa, pramuniaga, jenjangnya juga nggak jelas, ikatannya masih kontrak, tapi mereka komplain gitu kan, teriak-teriak bla 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 ke perusahaannya. Itu menurut gua gimana ya, gua dibilang kesian sama mereka, kesian, tapi kalau menurut gua ya balik lagi seperti lu bilang, harusnya ini ada sisi positifnya. Sisi positifnya bagaimana perusahaan itu malah bisa survive. Iya bener. Kalau simpelnya gini sih, kalau kita jadi manusia tuh kita harus memikirkan apa yang mereka rasakan gitu aja. Diputer aja gitu. Ketika lu jadi misalnya ketika lu di PHK, lu harus memposisikan lu yang punya perusahaan gimana. Iya benar. Jadi lu tahu, oh emang gambarannya kayak gini, gua harus melakukan keputusan ini. Saling ngerti lah gitu. Kita kan orang Indonesia ya. Tapi masa kerja lu di perusahaan itu udah berapa bulan sih? Bentar, baru 3 bulan. Langsung diberhentiin gitu aja? Iya, cuman kan tapi itu 3 one month notice. Gue kontrak yang pasti kan ada tanda tangan kontrak dong. Iya. Itu durasi kontrak satu tanda tangan tuh berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau probation tuh 3 bulan. Nah kalau lu kan masa kerja 3 bulan nih, 3 bulan diberhentikan, gitu kan. Aslinya di kontrak berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan, berarti belum sampai 6 bulan diberhentikan. Iya. Gitu. Itu ada kalau di kontrak itu ada nggak sih, misalkan lu kan 6 bulan nih kontraknya nih, sedangkan baru 3 bulan lu udah diberhentiin. Biasanya kalau kita sebagai karyawan, kita yang resign, kita yang berhenti, kita kena penalti. Iya benar. Ya kan, denda. Iya. Denda. Karena kan belum 6 bulan. Kan belum habis kontrak. Ya makanya ini balik lagi, ketika lu emang mau kerja, lu baca bener-bener sedetail mungkin tuh perjanjian kontrak, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Jadi ketika lu emang nggak dapet hak kewajiban, lu bisa counter gitu. Ini menurut pasal ini gua harus dapet ini, bla 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 bla. Cuman kalau lu sendiri yang apatis, lu nggak baca pasal, ya lu kena sendiri. Iya, makanya gitu. gue pernah kerja di suatu perusahaan. Dia bilang kontraknya boleh nggak saya bawa pulang dulu, saya pelajarin dulu, gitu kan. Boleh. Tapi di perusahaan gue yang kedua, yang tempat gue kerja, boleh nggak kontrak perjanjian ini saya bawa pulang dulu, saya pelajarin dulu? Nggak boleh, gitu kan. Oke, waduh. Kenapa nggak boleh? Itu dia. Gue bingung juga sih sebenarnya, kita tuh kalau di kontrak itu harus boleh dibawa pulang atau enggak sih? Kalau ketika lo emang udah fix, oke, gue nerima nih ya. Ini nanti kan lo teken kontrak tuh. Itu pasti dapat arsip, yang satu buat lo, yang satu di perusahaan. Iya. Nah itu biasanya tanda tangan materai kan, biar sah di hukum gitu. Walaupun nggak ada materai, sebenarnya bisa aja dibawa ke hukum gitu. Jadi ya udah sewajarnya emang kontrak itu lu bawa kopiannya sebagai bukti. Itu kan sudah kondisi di tanda tangan. Ini kondisi belum di tanda tangan. Nah di perusahaan gue yang pertama, tempat gue kerja, itu sebelum gue tanda tangan, itu gue dibolehkan untuk bawa pulang dulu, untuk pelajarin bener-bener. Bila mana ada poin-poin yang tidak gue setujui, gue nggak mau tanda tangan, ya udah. Gitu. Tapi di perusahaan gue yang kedua nggak boleh dibawa pulang. Gitu. Kalau nggak boleh dibawa pulang, menurut gue kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya emang nggak boleh sih. Nggak boleh, kecuali lu mempelajari di situ juga. Karena
mungkin ya takut tanda tangan kontrak itu disalahgunakan sama beberapa oknum, misalnya ya di kopi kali ya. Iya, misalnya nyambungnya lu mau kredit nih, kredit mobil atau kredit apa, lu menyatakan gue karyawan ini tanda tangan kontrak gue. Padahal lu belum. Mikir deketan dong. Telan. Tapi bisa aja kan kalau misalkan dipelajari di kantornya juga kan kadang kita suka iseng foto. Ya kan foto bukan berupa hard copy. Iya sih, benar-benar juga sih dibilang kalau misalkan dibawa pulang takutnya ada pemalsuan malahan ya. Iya, benar. Iya, ya kalau foto gitu segala macem kan pasti ya. Aslinya yang penting tetap di situ kan. Ya perusahaan lain yang misalnya kredit segala macem kan gak bego-bego amat kan. Iya sih, benar-benar. Maksudnya gue nggak percaya dari foto, coba gue lihat hard copy-nya. Oh ya asli. Nah gitu, takutnya ada gitu karena ada case di perusahaan gue, dia punya kartu nama perusahaan gue. Tapi dia nggak terdaftar di perusahaan gua. Iya, itu ngajuin pembiayaan loh. Wah, itu mah banyak, Bos. Gua juga waktu di bank juga kayak gitu, banyak banget. Makanya wait, ini bisa begini, gitu. Kan itu merugikan juga, merugikan perusahaan, iya. Benar. Makanya sekarang orang yang buat masuk sekarang perusahaan tuh nggak bego lah, menurut gua. Iya, nggak bego. Iya, balik lagi, dia mau nge-PHK ya juga biar itu stabil gitu. Oke, lu gua kerjain nggak gua PHK, cuman 1 tahun lagi tutup, Bret. Gimana lu? Masa PHK lu ini dapet kayak duit kayak gitu dari perusahaan enggak? Enggak. Langsung di PHK gitu aja. Cuman ya itu 1 bulan sebelum gue diinformasiin kayak bagus, mohon maaf ya, bulan depan kamu nggak bisa diperpanjang ini. Oh ya udah. Gue paham nih kondisi pandemi kayak gini nih. Macem-macem, jangankan gue perusahaan swasta kan gue ya, yang perusahaan pemerintah aja gini bre, BUMN. Tapi kan kalaupun dia itu nanti suntik lah, cincai lah, Indonesia kan keras. Yang penting utang. Ya Allah, diperjelas lagi. Kalau BUMN kan biasanya kalau udah modok tuh biasanya ada anggaran lagi ya. Iya. Gue sih salah satu orang yang oposisi. Oposisi. Ngomong oposisi. Nah, semakin menarik saja pemirsa bahasan kita. Ngomong oposisi. Iya. Ya, sebagai seseorang yang sekarang menyandang predikat pengangguran. Belum. OTW. Lu sudah kan lu daftar kartu prakerja? Ngapain? Kenapa? Nggak berguna sih menurut gua. Lah nggak bergunanya gimana nih? Karena kan nggak jelas sistemnya. Lu mau misalnya dari pemerintah nih, ini kalau pandangan gua ya, bukan berarti gua menjelekkan pemerintah. Oposisi sah dong. Oposisi negara sah. demokratis. Iya, jangan tangkap saya Pak. Jadi di dalam prakerja itu ada menurut gua poin-poin yang nyimpang sih, kayak nggak masuk akal lah. Terus lu ngasih pelatihan, kan ada pelatihan ya? Ya benar. Tapi di situ dibiayain. Lu dibiayain, maksud kita yang bayar? Kita bayar. Yang bayar. Pelatihan segini segala macam ini. Kenapa kita dibiaya? Kenapa kita harus nge-spend? Iya, gitu. Terus ada yang lucunya banyak banget cara membudidayakan lele segala macam. Anjing, sebelumnya tuh ada orang yang ikhlas niat bikin aplikasi membudidayakan lele segala macam. Iya, dan yang gue baca itu banyak banget konten pelatihan-pelatihan di program kartu prakerja itu yang sudah di-share secara gratis dan kita bisa nonton secara gratis di YouTube. Nah, iya. Di YouTube sebenarnya banyak sih ya kan, belajar itu tergantung dari individunya. Entah kenapa ya, kalau pemikiran gue yang aneh. Ya itu balik lagi, Indonesia kan banyak utang. Ya kan? Gimana sih caranya kita dapat duit tuh dari masyarakat, walaupun masyarakat itu digempet. Tapi gitu. Kan kalau duit dari masyarakat itu kan masyarakat dapat duitnya dari pemerintah. Jadi dapat duit dari pemerintah nih. Dapat duit sekian, barulah duit itu dipakai untuk pelatihan yang tadi gue bilang itu, yang ada konten gratis di YouTube. Duitnya dapat dari pemerintah gimana? Iya. Jadi kan ketika kita daftar kartu prakerja, kan kita dapat duit nih. Gua nggak tahu virtual atau oke sih dapatnya. Oh, itu yang virtual. Ini ya, yang nggak kerja gitu. Yang katanya sebulan dapat berapa juta ya? 1, berapa gitu ya? Kalau nggak salah. Nah, itu nggak tahu lah. Itu tahu berapa? 3 juta. Oh, dapat 3 juta dari daftar 2,5 daftar 2,5 sampai 3 juta. Oh, selama 3 bulan. Jadi, itu yang persyaratannya harus ada ini kan? Ada surat PHK dari perusahaan bukan sih?
Oh bukan. Oh siapapun pokoknya yang sedang tidak bekerja dapat 2,5 juta, tapi Yang bekerja pun bisa. Oh gitu. Ini yang pelatihan apa yang digaji sih? Yang butuh pelatihan itu, yo. Oh. Jadi lu dapat 2,5 juta, ya. 2,5 jutanya itu untuk bentuk virtual ya, bukan cash ya. Virtual, bukan cash. Okay. Gitu. Lalu uang virtual itu 2,5 juta itu dipakai untuk pelatihan yang tadi kita ngomongin barusan tuh, yang budidaya lele segala macam. Yes. Ya. Ya kalau buat gue sih ya, gue sebagai pendukung pemerintah pun gue merasa itu percuma sih. Percuma, dan sekarang kan juga alhasilnya nggak jalan kan? Iya. Ya kan, banyak kontroversi segala Banyak macam. kontroversi. Iya, benar. Iya, ya itu balik pasti ada yang pro dan kontra ya. Benar. Menurut gua ya. Tapi walaupun gue pro pemerintah, gue agak ada kontra sih sama kartu prakerja ini. Kenapa? Ya maaf, gak usah ngasih uang deh, tapi dilatih aja secara gratis. Maksud gua gitu. Iya, benar-benar. Gak usah dikasih uang itu deh, tapi dilatih aja secara gratis. Udah minat lo apa? Misalkan minat di budidaya lele, ya gue akuin memang kan sekarang orang tidak semua yang pengen usaha tanggap dengan teknologi. Iya. Nggak semua orang bisa buka YouTube ngerti nggak nyari setting budidaya lele itu kayak apa. Nggak semua orang bisa kayak gitu, ya kan? Makanya akan lebih baik apabila nggak usah bayar tapi digratisin aja sih buat gua. Oke, iya benar. Orang di dalam Pancasila kan juga udah jelas. Ih sedap banget ini. Iya nggak? Mencerdaskan kehidupan bangsa, men. Undang-undang bos. Yo. Oh, undang-undang. Salah. Bukan Pancasila ya. Maaf. Jadi kalau menurut lu gimana? Tapi kalau misalnya menurut gua masalah sistem prakerja, kalau misalkan dengan uang percuma, berarti pemerintah harus ekstra lagi dong. Karena harus menyediakan tempat-tempat untuk pelatihan, dan sedangkan kita bagi yang nggak kerja itu kan bidangnya beda-beda. Ya itu. Nah, itu makanya nanti dia disuruh ketika daftar kartu pekerja itu menurut gua disuruh pilih minat ya ya. Ya baru disuruh pilih minat, tertariknya di mana, milih bidang apa, barulah nanti Tapi sebenarnya di optionnya ada pilih minat gitu nggak sih? Ada nggak ada ya? Karena gue Belum nyoba, dan emang gue kayak ngapain gitu. Kalau Iya. gue gitu. Ini kan emang udah tugasnya pemerintah kali. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau di dalam kondisi kayak gini, bagi gue pemerintah juga banyak kerjaan. Jadi nggak mungkin terfokus ke situ doang. Bisa, iya, boleh. banyak karena udah, ya maksudnya udah kacau. Menurut gua kacau sih pemerintah saat ini. Gua nggak menyerang individu ya. Gue secara general pemerintahan saat ini tuh menurut gua kacau. Nggak tertata, kebanyakan prank. Iya, kebanyakan prank. Kalau ngomong A, ntar direvisi. Iya. Ngomong B, ntar direvisi. Kebanyakan revisi. Kalau itu gue bisa meluruskan sih bos. Seperti yang kemarin teman gue datang ke sini bilang, banyak orang meyakini yang seperti lu yakini, pemerintah itu nggak beres. Tapi kalau teman gue ngomongnya lebih keras kemarin, banyak orang meyakini pemerintah itu jahat. Tapi gue salah satu orang yang meyakini bahwasanya memang benar banyak orang jahat di pemerintahan. Tapi gue meyakini bahwasanya ada kok pasti orang-orang baik. Ada, gitu. Ada. Makanya ada. Inilah yang menyebabkan bentrok gitu loh antara si baik dan si jahat ini. Makanya benar-benar revisi. Ya kebanyakan orang jahat gitu aja. Karena apa ya, nggak satu suara sebenarnya, men. Nggak ada suatu suara. Udah mainnya hierarki. Ya, siapa lu yang ini? Lu senior harus diturutin. Junior lu nggak bisa apa-apa. Yang muda nggak bisa apa-apa, men. Iya benar sih. Ini jadi fokus gue nih. Yang muda, ngomong-ngomong yang muda. Lo tau kan kemana si Belva Devara tuh mundur? Dia kenapa sih mundur? Karena terjangkit kasus prakerja itu ya? Staf sus ya. Karena emang ini pandangan gue pribadi ya, asumsi gue. Menurut gue emang ini lebih serius nih kayaknya. Ceritanya serius. Emang tadi kita nggak serius ya? Itu serius karena membahas pemerintahan ya kan. Dia kalau nggak salah dibilang ikut tender ya. Yang ruang guru itu bukan sih? Iya. Ruang guru kan. Walaupun toh dia kan ngomong saya nggak tahu menau tentang program itu dan ruang guru masuk dalam itu. Secara etis sebenarnya ya lu selaku pendiri itu juga nggak boleh lah ikut masuk tender pemerintahan. Iya, dia sebagai staf pemerintahan ya. Dan menurut gue staf sekarang ini sotoy aja sih, gue kayak kurang kompeten. Bukan kompeten, mereka kompeten, cuman kurang maksimal gitu ya. Karena di Amerika nih ya. Ini sedap banget ini. Di Amerika cuy,
Itu Amerika belah mana Cilebut? Samping kanan ada Indomaret, masuk tuh. Naik angkot berapa kali? 1 kali terus Berkali. basement. Yo. Di Amerika itu ada staff sus. Ya, dan staff sus itu bener-bener di samping ruangannya presiden. Jadi ketika ada isu ini, dia baca nih, kan itu staff sus ada yang di bidang ini gitu kan. Ada kasus segala macem. Wah, gue nemu kasus. Langsung lu ketok aja nih pintu. Tok. Pak, saya ada kasus kayak gini nih, solusinya kayak gini bla 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 bla. Gimana kita tindak lanjutin enggak? Gitu. Nah, sedangkan kalau pandangan gue di Indonesia itu menunggu perintah. Ayo staf sus kumpul, kita rapat. Jadi kita ada gini-gini, kamu tolong cari ya solusinya bla bla bla. Ini ada 2 opsi. Ya, staf sus yang nggak berani menyampaikan aspirasinya lebih. Itulah yang jadi fokus Ya gua. kan? Mungkin dalam yang tadi seperti lu bilang, yang lebih tua, yang lebih senior lebih diperhatiin. Ya itu. enggak. Sedangkan si staf sus ini kan notabene masih muda-muda. Masih muda. Gitu kan. Ada keseganan tersendiri terhadap orang yang lebih tua. Iya. Makanya gue di podcast kemarin bilang tuh sama Ica, buat orang-orang tua yang lebih tua lah dari kita. Sekarang ini bukan zamannya kalian paling benar. Kalian dengan zaman kita ini sudah berbeda. Banyak yang kalian tidak rasakan di zaman sekarang. Iya, benar. Gitu. Benar. Makanya gue mau mencoba mematahkan stigma bahwasanya yang tua tuh yang selalu benar. Karena Itulah yang sedang gue perjuangkan saat ini loh. Karena ke depan yang memimpin negara ini apa sih yang muda-muda cuy? Yoi. Bener nggak? Yoi. Yang udah tua-tua ya udahlah lu. Istirahat aja. Iya udah ke. Ya maksudnya lu udah fokusnya ke arah ibadah aja lah, keagamaan. Kalau di teori psikologi ada gitu, ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahap, Di ya. umur sekian lu gimana, di umur sekian lu udah arah mana. Udah ngapain sih pusing ngurusin negara? Iya, terus menurut lu staf sus tuh harusnya kayak gimana sih dalam mengerjakannya tugas-tugas mereka yang benar dan maksimal tuh harusnya kayak gimana? Ya harus berani ngomong lebih dulu. Iya. Karena mereka emang staf khusus yang pintu masuknya langsung ke presiden. Iya. Nggak ada halangan. Jadi gue misalnya ada pandemi gini, ini di Cina nih ada pandemi nih, gimana nih dalam segi keuangan segi ini, Pak saya punya solusi gini. Terus menteri ini misalnya menteri keuangan disuruh gini. Nah jadi itu jadi orang paling depan lah ibarat yang ngasih solusi segala macam. Atau ada berita baru ya. Iya, karena mereka harus update gitu. Enggak yang aduh gua takut nih gua ngadep ke dia nih gitu. Takut ke bapak gitu gini. Walaupun misalnya dari sisi presidennya memperbolehkan pasti ada nih samping-sampingannya. Nggak boleh lu, ini jatah gua. Benar. Itu sebenarnya nggak di pemerintahan doang sih ya menurut gua. Di instansi manapun sekarang banyak kayak gitu. Iya, karena udah sulit banget sih. Iya, masing-masing tuh mau menang. Iya. Benar. Nah, tadi kan kita bahas di BLP itu ruang guru katanya terlibat dalam tender di Kartu Prakerja. Ya kan? Ya itu katakanlah konspirasi lah ya, bisa dibilang itu permainan yang kita nggak tahu. Ya boleh percaya boleh enggak. Ngomong-ngomong konspirasi dan di saat pandemi kayak gini, gue nanya lu tuh tipikal yang percaya bahwasanya corona ini adalah murni penyakit tertular atau penyakit yang buatan manusia yang termasuk dalam konspirasi? Oh, ini seru sih bahasa. Jadi menurut Anda gimana? Oh, gue lu. Gue ya. Gua kan kemarin udah diwawancara. Iya. Terus gue lagi. Jadi menurut lu gimana nih? Kalau gue pribadi sekarang nih lagi. Oke, menurut lu gimana, Cak? Kameramen kemarin. Jadi sekarang kan lagi in-innya nih. Yes. Ya penyanyi kita nih yang di Bali lagi bahas konspirasi. Drummer, bos. Oh iya, Musisi lah, musisi, dan dia salah satu aktivis juga sih. Aktif gitu. Iya. Dia membahas lebih ke teori konspirasi sih, bahwa virus ini bla 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 bla. Manusia ya. Iya gitu, ada unsur bisnis. Iya. Ya. Terus dia argumen kan sama dokter Tirta tuh, ya kan. Nah, terus yang permasalahan gua tadi pertanyaan lu setuju sama konspirasi atau enggak gitu? Ya. Tergantung, karena menurut gua teori konspirasi itu nggak perlu debatin. Nggak perlu debatin menurut gua. Teori konspirasi itu terserah lu mau percaya atau enggak. Iya enggak? Jangan terlalu lu debatin gitu. Masih teori, namanya juga teori konspirasi. Kayak dulu kayak ada konspirasi yang pernah gua baca bahwasanya Kennedy itu pernah berjasa sama Pak Soekarno. Iya. Ya kan yang kasus paperclip itu ya kan? Iya. Perjanjian itu. Iya. Kayak Kennedy ditembak gitu kan? Iya. Ya. Bener, itu semuanya. Itu salah satu contoh lah ya. Dari dulu itu juga Mas
ada konspirasi gitu loh. Yang paling Kematian besar Lennon. iya, Lennon mati yang paling tuh. hebat menurut gue ya flat earth. Tetap konspirasi terhebat flat earth. Terserah lu mau Besok percaya kita apa bisa enggak. datengin Nyolek bisa nggak? Bisa ya? Oh iya, iya dia salah satu orang yang percaya flat earth kan. Nah itu ya terserah, balik lagi ke dia ya kan. Iya gak sih, bener. Kalau konspirasi menurut gue ya Iya, terserah sih orang mau konspirasi itu kan terserah lu mau pandangan lu kayak apa, mau percaya atau enggak terserah sih. iya. Iya kan? Karena itu juga kebenarannya masih diperdebatkan. Iya, jadi ya dari zaman dulu tuh konspirasi tuh udah banyak banget men. Jadi nggak usah terlalu sampai mencaci maki, Ya, sampai pengen nggak baik lah, ngebunuh nggak gitu. baik buat gue itu. Ngapain? Lu Sampai pasti punya sampai teori. sampai dulu lu tau kan yang masjid di Jawa Barat, tau nggak lo? Yang katanya Ridwan Kamil desain masjid itu ini lambang Illuminati ini, kan goblok sih. Wah, gua nggak tahu. Ada lo yang itu yang Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil bangun masjid tuh di rest area itu, desain masjidnya itu kayak segitiga kebalik gitu. Nah mereka bilang tuh itu Illuminati. I see. Itu terlalu, kalau gue bilang itu cocokologi sih. Cocokologi. Cocokologi. Bisa, nggak sih? bisa. Itu nggak sih, itu Bisa. cocokologi sih. Parah. Iya kan? Sekarang Cocokologi semuanya di cocokologi ini juga termasuk konspirasi lah. Jadi terserah, nggak usah dibahas lagi. Nah, Namanya konspirasi. Tapi konspirasi itu sedikit banyak sih. Ada yang gue percaya, ada yang tidak sih. Iya. Ada. Kalau yang lu percaya apa? Nih, Dia dulu deh. Kasihan dia nggak ngomong. Lu kalau konspirasi kayaknya lu tuh udah terbiasa tanpa gue kayaknya. Oh. Nggak, lanjut bang. Gua Nggak, nanti lu. gua nyambar, Oke. gua nyambar. Oke. Oke. Man first. Oke. Bukan ladies first. Bukan. Oke. Karena sini cowok semua ya kan. Lu cowok. Ya. Ya. Nah, gue percaya sih bahwasanya di dunia ini tuh ada orang yang di dunia ini perang dagang itu jahat sih. Jahat. Asli. Zaman sekarang kan kita tahu ada Netflix, Hope, View, segala macam, ya kan. Sekarang kalau misalkan orang lebih sibuk di luar, lebih sibuk dengan aktivitas di luar, bekerja, berkarya, segala macam, lalu siapa yang mau menonton platform-platform ini, yang mau menikmati platform-platform itu siapa? Iya. Gitu. Ya Terus kan? Dan lu lihat sekarang dengan kebiasaan yang baru, kita sering di rumah, akhirnya buset, rating Netflix banyak banget serial-serial yang iya. wah, Naik lah ya. Bener. sampai sekarang Zoom pun aplikasi Iya. yang dari dulu ada sebenarnya naik daunnya sekarang kan ketika Betul. pandemi. Betul. Dan itu masuk akal sih gue bilang. Dan lu tahu kan selama ini banyak brand-brand besar yang mereka tuh punya brand, negara-negara punya brand besar dan mereka tuh cuma punya brand aja. Contoh kayak Apple. Lu Apple user atau Yes. Apple user ya? Iya. Ada bacaan nggak assembly in China? Iya kan? Karena banyak brand-brand besar, termasuk mungkin negara kita yang punya brand besar, mereka tuh hanya punya brand aja, sementara produksinya tuh di Cina. Betul. Iya. Karena Cina tuh punya sumber daya yang murah katakanlah. Akhirnya ya mereka memang punya brand Apple, ya kan? Mereka produksi mesin segala macam, dikirimlah ke Cina untuk dirakit, bla 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 bla. Ketika sudah jadi berbentuk handphone, sudah siap pakai, dikirim kembali ke Amerika untuk disuntikan sistem operasi iOS, barulah dijual. Bener. Gitu kan? Dan mereka ini mencoba untuk mematahkan dominasi Cina di dunia perdagangan. Ada kayak gini atau ya? Dengan adanya Cina pintar banget sih cuy. Parah. Kalau gue bilang pinter sih relatif ya. Bisa gua lebih setuju Cina tuh dibilang produktif. Ya benar, iya. Produktif. Etos kerjanya kacau. Etos kerjanya kacau. Iya, kacau. Cina. Ya kan? Apalagi banyak banget kan produk-produk yang brand besar tuh malah dibuatnya di Cina, barulah diresmikan di negaranya. Iya, hampir seluruh dunia sih menurut Iya gua. kan? Iya. Sekarang lu lihat aja barang apa nih pasti ada campur tangan Cina. Ya. Karena gua pernah baca ya, pernah dengar sekarang kita adu orang Indonesia bikin cangkul sama orang Cina bikin cangkul, itu biaya produksinya lebih kecil Cina. Iya. Bener. Jadi kita sebenarnya tuh punya bahan-bahannya, biaya produksinya yang mahal. Iya. Terus dijualnya juga agak mahal berarti. Iya, Ya kan? Jadi kita kalah di situ. Dan salah satu, ini maaf ya, maaf banget, gue tidak maksud untuk menjelekkan atau merendahkan para pekerja. Menurut gue salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya tenaga kerja yang murah di Cina. Jadi tenaga kerja tuh di Cina tuh nggak terlalu banyak nuntut. Iya. Jadi mereka diupah sekian, asal bisa makan, asal dapat hunian, mereka kerja.
kalau dilihat sih ya miris sih makannya dia. Iya kan? Miris kan? Miris. Makanya mereka bisa menjual produk dengan harga yang murah. Nah, gitu. Makanya di Indonesia itu kan ya maaf, tiap 1 Mei kita lihat hari buruh, ya kan minta gaji. Bukan berarti pekerja kita terlalu banyak mau, ya kan. Indonesia ini kan terkenal dengan kemanusiaannya, lebih memanusiakan pegawainya, gitu. Itulah yang menyebabkan harga jual produk Cina lebih murah. Menurut gue itu sih. Ya, kalau misalkan Indonesia mengikuti gaya biaya Cina, bisa nggak sih kira-kira menurut kalian nih? Nggak bisa. Menurut gue susah. Tabiatnya orang Indonesia susah ya. Ya itu, kita nggak ada buat produksi men. Dari hal kecil cangkul sampai bahan bakar gitu. Bahan bakar kita kan banyak, sumber daya alam kita banyak banget. Sebenarnya sumber daya alam kita tuh banyak. Banyak. Tapi kenapa sampai kita tuh apa-apa tuh pasti Cina lagi gitu loh maksud gue. Karena biaya produksinya. Iya itu balik lagi ke produksi. Kita juga nggak punya alat, nggak punya apa, jadi keluar ke sono murah, nyampe ke sini mahal, jual mahal. Itu dia. Dan lu ingat gak waktu sebelum adanya pandemi ini lagi panas tuh Huawei dengan Amerika. Iya kan? Sebelum ada pandemi corona ini Huawei panas tuh, diblok tuh di Amerika tuh, nggak bisa pakai Google, ya kan? Itu kan persaingan dagang. Setelah itu muncullah baru pandemi ini. Itu sih salah satu hal kecil yang membuat gua sedikitnya percaya dengan teori-teori konspirasi. Perang dagang, men. Iya kan si Jering kan juga ngomongnya gitu. Iya. Karena ada unsur bisnis, makanya diciptakan pandemi ini. Iya. Biar Cina kena, cuman akhirnya sekarang paling pertama dia bangkit. Nah, yang bikin malahan. Iya, gitu. Itu konspirasi, terserah mau percaya apa enggak. Terserah Atau cocokologi kan. Bisa semuanya, jadi cocokologi. Iya, semuanya bisa disambung-sambungin. Ibaratnya kita jalan dari misalnya Depok ke Bogor, kita bisa lewat jalan mana aja. Bisa lewat jalan aja. Titik tumpunya di situ bisa orang disambung-sambungin. Yang penting kan nyampe Bogor. Betul. Gitu. Terserah sudut pandang lu. Iya. Nah, bicara mau ngapain? Ibu bantuin saya apa, Bu? Ibu makan gaji buta, Ibu. Karena kalau masalah tentang konspirasi ini gue belum begitu ngerti juga, dan kalau misalkan gue angkat bicara takutnya gue ada salah-salah kata apa gimana, jadi gue nyimak aja. Jadi selagi ada omongan-omongan kalian yang bagi gue kurang pro di gue bakal mencela itu semua gitu. Mencela? Bukan mencela, maksudnya gue masuk di celah-celah itu. Dari gitu. tadi kan gue di ini ya ditanya mulu, sekarang ganti, boleh nanya nggak? Boleh. Kalau dari sudut pandang lu gimana? Kalau misalnya lu di PHK? Kalau gue di PHK, ya udah gue menerima aja, tapi ya balik lagi dengan prosedur atau peraturan yang itu dulu di perusahaan harus kita mengerti dulu dan harus benar-benar dipelajari. Jadi ketika gue di PHK ada bagian-bagian hak yang gak gue terima, gue bisa menyuarakan itu. Oke. Kalau lu udah gimana? Gue sih belum pernah merasakan di PHK seperti gimana rasanya. Cuman gue tuh orangnya berprinsip kayak gini. Ya dari dulu tuh, gue bukan tipikal orang yang menggantungkan nasib gue terhadap seseorang. Gitu. Banyak sekali orang-orang di mana tuh yang maaf pekerja, ya mereka udah bergantung sama gaji aja. Benar-benar. Gue bukan tipikal orang yang merasa nyaman dan aman ketika gue berharap pada satu titik. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan gue selalu mencari senjata lain. Gitu ketika gue mengandalkan seseorang gitu kan. Jadi kalau misalkan gue kehilangan, gue percaya banget kok bahwasanya Tuhan kita ini, Allah ini, kalau misalkan kita ditutup satu pintu rezeki, pasti akan dibuka pintu rezeki lainnya. Betul. Gimana gitu. kita usahanya aja. Bener. Kadang gue juga mikir gitu, ini orang sukses kenapa ya? Lu harus cari tahu, jangan pas lihat dia enak ya. Bener. Itu ada prosesnya cuy, yang mana tuh prosesnya. Bener. Iya nggak? Yoi. Kadang orang tuh bangsatnya orang Indonesia kan gitu, ngeliat enaknya aja. Iya, maunya yang instan. Nggak bisa yang instan, lu bikin anak aja ada proses, bos. Ngomong-ngomong bikin anak, kan? Contohnya gini deh, katakanlah ngeribet ada anak baru lahir nih. Anak lu cakep ya, putih, ya kan? Yang dipuji anaknya sama ibunya. Iya benar. Coba burung bapaknya dipuji nggak?
Ya enggak. Iya. Ya prosesnya dipuji enggak? Iya. Itu kan ada unsur dari bapaknya ya. Iya, benar. Sebenarnya orang Indonesia gitu. Pasti cewek anaknya. Gue pengen ngomong takut salah. Ini udah gitu. Jadi udahlah, silahkan Nah, ini lanjutkan. bahasan kita yang terakhir balik lagi ke teori konspirasi. Tadi kan dari segi yang gue percaya ya. Ini sekarang dari segi yang gue tidak, dari segi gue tidak kurang percaya sih ya. Katanya Bill Gates itu mau membuat vaksin yang dimana dia maksud itu ketika dia nyuntikin vaksin itu dia bisa mendeteksi manusia dimanapun dia berada. Lu dengar vaksin itu? Iya. Kayaknya kayak seolah-olah chip gitulah ya. Iya. Gimana ya? Gue tidak bisa membuktikan bahwa itu salah. Tapi kayaknya gue nggak percaya aja gitu kalau Opa Bill Gates tuh sejahat itu. Karena dia tuh baik banget men. Sampai bangun yayasan Gates Foundation kan dia peduli banget sama anak-anak yang polio, Ebola gitu. Jadi gue ini aja sih kurang percaya aja kalau misalkan Bill Gates tuh bisa sejahat itu. Yang pertama, yang kedua, Bill Gates kenapa gue nggak percaya Bill Gates tuh bisa sejahat itu? Bisa jadi malah Bill Gatesnya dikambing hitamkan. Bisa. Windows, Microsoft, berapa perusahaan yang mencoba membuat berapa perusahaan antivirus yang membuat virus dan mereka menciptakan antivirusnya sendiri. Iya. Ya lu kan gitu kan di sistem komputer gitu kan. Iya. Virus itu yang buat ya perusahaan antivirus. Iya. Kayak kayak Smart. Itu yang buat tuh mereka sendiri. Iya. Selama ini mereka buat virus dan mereka menciptakan virusnya selalu dipatahkan oleh Microsoft dengan Microsoft Security Essential. Dipatahkan lagi sekarang dengan Windows 10, Windows Defender itu antivirus paling mantap. Iya. Produk mereka nggak laku dong. Iya. Iya kan? Berarti kalau di secara garis besar Bill Gates, kalau menurut gua Bill Gates tuh dikambing hitamkan. Kambing hitamkan. Berarti kayak virus corona vaksinnya dari siapa? Gue bisa menyebutkan vaksin dari siapa. Tapi katanya kalau misalnya vaksin yang corona ini kan udah diuji coba sama monyet ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Sudah diuji coba sama manusia malah. Tapi gimana tuh hasil dari vaksin itu gitu? yang belum terpublikasi tuh. Karena dari berita-berita tuh kadang suka samar-samar. Jadi gini loh maksudnya ya. Ini menurut gue ya. Iya, media juga bangsat. Enggak, ya gimana ya ngomongnya? Ini menurut gue. Setuju. Pokoknya gue nggak mau begitu banyak angkat bicara karena gue juga belum mengerti tentang ini banget, tentang kendala ini, konspirasi segala macem. Jadi ini menurut pandangan gue yang gue menggunakan logika gue. Logika sederhana lah ya. Yes. Berita yang ada di Indonesia tuh kadang suka nggak tuntas, ngerti nggak sih? Iya. Jadi berita satu misalnya tayang jam 4 sore, nanti tuh maghrib tuh ada lagi berita. Jadi maksud gue dari berita satu aja dulu lu cari solusi dulu, selesaiin dulu istilahnya. Sure. Iya. Jadi sehari itu Indonesia tuh bisa memberitakan berita hampir 5 apa enggak 10 berita. Iya. Dan itu ujungnya gue nggak tahu yang beres yang mana duluan. Mana? Iya. Besoknya lagi beda lagi beritanya. Benar. Yang baru-baru ini tuh kayak apa, alat transportasi dibolehkan apa sih? Yang Menteri Perhubungan tuh ngomong transportasi dibolehkan untuk keluar daerah ya. Iya, seluruh alat transportasi mulai 7 Mei diperbolehkan. Itu judul beritanya. Judul beritanya. Sedangkan isinya enggak, Nyet. Isinya enggak. Ngeselin. Para pejabat, para apa gitu yang diperbolehkan. Tapi kenapa judulnya itu? Kayak menurut gua digoreng. Iya, digoreng. Iya, digoreng banget. Saat ini tuh kayaknya janganlah lu berita. Gua tahu lu nyari rating biar orang tertarik gitu. Cuman kita balik lagi, SDM manusia tuh nggak bakal semuanya baca berita itu secara keseluruhan. Ngambil dari judulnya doang. Takutnya salah paham dong. Iya, benar. Itu kadang yang bikin berita juga harus harus bisa bikin orang tuh paham, nggak salah paham, ngerti nggak sih? Iya, benar. Karena dari judul salah aja orang kan udah persepsi. Stigmanya udah beda. Gue bisa ini nih, soalnya kan tadi judul ada berita ini loh gitu. Clickbait. Ngomong-ngomong gaji gue dipotong setengah nih, udah mulai ngomong nih. Gitu. Mendingan digaji. Kacau ya itu sih. Jadi gue sebenarnya kesini, ya itu keresahan gue. Ini kita ngomongin konspirasi segala macam, martabak gunanya apa? Ini martabak gunanya apa? Iya, biar estetika. Estetika. Biar estetika
SPP-nya bagus aja kali. Oh iya, sekarang kan lu udah di PHK nih. Udah di PHK ya? Pengen. OTW. Lu ada setelah ini misalkan udah kejadian di PHK, lu nyari kerja lagi apa emang lu stay dengan karya YouTube lu? Solusi gua gitu. Yes. Kalau gua udah tahu nih ya, gua mau di PHK. Itu gua udah langsung muter otak nih. Gua keluar, gua nyari perusahaan lain juga agak sulit kan. Yes. Bener. Ya, jadi gua bergerak selain YouTube gua hidupin lagi. Yeah. Who knows? Maksudnya ke depan ini gimana? Yang penting gua usaha satu YouTube. Terus gua usaha jualan keripik. Terus gue usaha jualan celana. Keren. Semuanya gue coba. Iya, coba. Gue pokoknya nggak mau menyalahkan yang sono-sono, gue mikirin gue aja. Yoi. Intinya gitu sih. Introspeksi ya. Iya, nggak mau menyalahkan. Kayak lu menyalahkan juga nggak berguna. Iya. Gitu. Iya. Percuma. Ya, dan kita harus percaya ya bahwasanya kalau misalkan satu pintu rezeki itu pasti akan dibuka lagi pintu rezeki yang lainnya. Oke, mungkin Lalu gue mau ngomong lagi. Ngomongin silakan. Iya, jadi keresahan gue titik beratkan nih ya buat kalian semua. Keresahan gue itu tentang COVID. Ya, COVID kayak gini ya itu terserah. Kita harus menjaga jarak segala macam. Terus PHK yang tadi ya kan balik. Ya PHK lu harus bisa membuild otak lu itu yang positif lah. Padahal tadi sebelum mau ngomong gue mau ngomong gini nih. Mungkin Uyo ada yang mau disampaikan buat sobat-sobat dulur dan sobat-sobat Bas Bisbos di rumah. Sorry. Di segmen terakhir ini. Lanjut. Hostnya tuh gua. Iya. Maaf. Gimana? Oke, diulang ya. Oke, buat teman-teman sekalian, mungkin di segmen terakhir ini, di penghujung ini, dari Uyo ada yang mau disampaikan ke sobat-sobat dulur di rumah dan sobat-sobat Bas Bisbos yang menonton ataupun mendengarkan kepada Uyo, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Oke guys, kali ini kita makasih banget ya. Belum. Nggak usah subscribe bro. Lanjut. Jadi intinya Lu nggak minum dulu? Martabak. Biar basah gitu tenggorokan lu. Basah. Seperti mati lampu. Jadi kapan gua ngomongnya ini ya kan? Jadi gue di sini emang gue tertarik banget nih. Pertama sama channel lu membahas tentang keresahan. Gue butuh ruang buat meng-share keresahan gua gitu ya. Satu, keresahan gua di sini tentang masalah COVID. Kita harus introspeksi lah. Masalah ini terlepas dari ini buatan manusia atau emang ini pure dari kesehatan atau ya pandemi 1000 tahun ya. 1000 tahun sekali gitu. Itu terserah sama pendapat kalian. Kemudian keresahan gue yang PHK, tolong buat teman-teman gitu berpikir yang positif aja. Semuanya juga nggak mau kok, dari manajemen juga perusahaan lu atau pekerjaan lu itu nge-PHK lu juga nggak bakal mau. Bener. Karena kalau emang nggak ada pekerja, perusahaan dia juga nggak bisa jalan dong. Iya, kan? Cuman itu emang ada pertimbangannya. Nah gitu. Terus nyambung ke konspirasi. Ya kan, konspirasi. Nah itu kayak gue resah aja sama masyarakat, kayak teori konspirasi kok terlalu lu goreng banget gitu. Sampai lu untuk bertindak pengen ngebunuh lah, pengen inilah, pengen itulah. Menurut gua nggak perlu. Konspirasi tuh cuman simple, cuman pendapat lu gimana, pendapat gua gimana, temu apa enggak. Kalau lu emang nggak suka teori itu ya udah. Sama aja kayak agama sih menurut gua. Agama lu ini, agama gua ini, ya udah lu jalan di kepercayaan lu masing-masing. Tidak merugikan satu sama lain ya kan. Jangan menghakimi apa yang tidak kamu mengerti. Iya, itu intinya dari pembicaraan ini yang walaupun kemana-mana dan konspirasinya banyak banget. Gua request dong buat ke depan tuh yang orang ngerti konspirasi lu ajak. Banyak banget konspirasi. Kita bisa undang Bill Gates, bisa ya? Oh, bisa ya, mantap. Bisa. Kreatif sama ini loh, Click Paper Operation. Itu serem. Gue pengen banget ada orang yang bahas itu, cuman ya gue nggak berani lah ngebahas itu. Sama lu baca Skull and Bones. Skull and Bones yang mana tuh? Itu organisasi yang dibuat oleh di luar sana gitu. Jadi dia CIA.
Ya ada macam-macam gitulah. Itu emang dia ngebikin dunia ini. Jadi udah diatur nih pemimpin negara ini. Iya, benar. Itu ada Skull and Bones. Gue soalnya orangnya suka konspirasi gitu. Cuman ada yang gue setujuin, ada yang enggak. Ada yang kita setuju, ada yang Kalau masuk di logika gue, ya udah logika. Balik lagi ada pro dan kontra. Sama ada konspirasi yang menurut gue parah cuy. apa tuh? Jadi tahu area 51? Area 51 alien, tahu gua tahu. Nah, itu ada salah Lu satu. pernah ke sono? Belum lah. Gua area 51. Jadi Table berapa ya? Gitu dah. Anyone gitu. Pim pom pim gitu. Jadi di sana ada orang yang masuk ke sana, ada yang pernah masuk ke sana. Terus dia menceritakan di luar, dia keluar tuh dari sana, menceritakan dia melihat sosok anak kecil gitu. Itu hidung, kepala segala macam berubah dan itu warna hijau. Itu. Nah, dia menceritakan itu. Nah, teori konspirasinya adalah kan itu dibilang itu area alien segala macam ya kan. Ternyata kata dia itu adalah buatan negara Rusia. Itu anak kecil yang terakhir cacat, cuman diubah bentuk fisiknya like goblin. Malah ada yang bilang area 51 itu adalah buatan NASA sendiri. Ya nggak tahu. Jadi NASA memang membuat skenario tersebut karena selama ini banyak pertanyaan, NASA ini apa sih gunanya? Gitu. Iya, pasti ada. Ya itu konspirasi yang ditutupi nama mereka yang mereka tahu. Karena menurut gua kayaknya alien itu ada. Menurut gua ya, balik lagi karena galaksi ini besar banget cuy. Iya. Nggak ada yang tahu di ujung dunia. Balik lagi ya, berarti dari segala konspirasi yang kita omongin, terserah kalian mau percaya mau enggak. Ya dari pembicaraan kita ini ambil baiknya, buang buruknya. Yes. Betul. So, ya buat teman-teman juga, teman-teman sobat-sobat dulur, sobat-sobat Basbisbus. Ya, basa-basi busuk. Yang punya keresahan, yang merasa perlu diutarakan, butuh fasilitas, butuh ruang. Kita di sini di Halo Lur Podcast dan di channel Basbisbus menyediakan ruang untuk kalian menyuarakan keresahan kalian. Betul. Ya mungkin nggak banyak orang yang dengar, tapi dengan kalian mengutarakan keresahan kalian, seenggaknya kalian lega lah. Betul banget. Bisa berbicara apa yang ada di pikiran kalian. Ya sekali lagi, Ibu Sri Mulyani pernah bilang saat ini diam bukan lagi emas. Karena orang jahat sudah terlalu banyak yang berbicara. Waduh. Mungkin dari Ica ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Ya kalau dari gue ya paling kalian yang merasa di PHK sabar, ambil sisi positifnya karena nggak selamanya dan nggak selalu yang kalian rasakan orang lain juga belum tentu merasakan gitu. Jadi ya saling mengerti aja, dan buat konspirasi gue nggak begitu paham tentang ini semua karena gue takutnya ini kan gue memakai logika kan, gue nggak tahu pikiran yang para konspirasi di luar sana, takutnya nggak satu pemikiran sama gue, jadi gue nggak mau angkat bicara dulu, takutnya ada timbul nanti kesalahan kata-kata, persepsi gitu, jadi gue nggak mau begitu ngambil ini banget lah, banyak ngomong. Baiklah, kalau gitu podcast kita, obrolan kita yang sebenarnya kurang penting ini sekian aja dulu ya. Ya seperti biasa, harapan kita semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Semoga teman-teman yang kena PHK atau kehilangan pekerjaannya nggak lama lagi dapat pekerjaan yang baru ya. Teman-teman yang usaha juga semoga setelah pandemi ini berakhir usahanya makin besar, bangun, punya cabang di mana-mana. Yang punya cita-cita semoga cepat tercapai, yang punya karya semoga karyanya menjadi besar. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, yang sehat semoga tetap dijaga kesehatannya, yang masih harus keluar di tengah pandemi ini. Semoga dijaga terus kesehatannya, keep safety, sama-sama kita bisa melewati pandemi ini. Oke, sekian Halo Podcast kali ini dan Basbisbus kali ini. Gue Tio Lesmana, rekan gue Nisa dan Uyo. Kita pamit. Dadah. Bye.